يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk untuk seluruh para sahabat-sahabatku, sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan sahabat-sahabat negara tetangga kita. Semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada saya pribadi selaku pembawa acara Radio RAS yang ada, Bung Cepri akan mengudara kembali bersama channel Ayah Sadam dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Bung Rudi yang ada di kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cepri. Salam senggol, salam kenal, Bung Cepri. Alhasil alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Anda walaupun baru pakai dengan atensi, Bung Cepri. Mudah-mudahan atensi saya lekas dibacakan, Bung Cepri. Saya senang sekali dengan ide-ide Anda yang ada di YouTube. Baru kali ini saya mengetahui adanya YouTube tanya jawab seputar dunia lain. Memang kalau saya pikir-pikir banyak menguntungkan orang, Bung Cepri, untuk mempermudah tanya jawab dan sharing-sharing adanya, apalagi yang berhubungan dengan masalah dunia lain, baik termasuk penyakit-penyakit aneh yang berhubungan tidak lepas dari bangsa dunia lain gitu, Bung Cepri ya. Benar-benar ini memang ide cemerlang, Bung Cepri. Mudah-mudahan Bung Cepri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara, tidak akan pernah pudar, Bung Cepri, karena kami terus terang, saya pribadi merasakan terbantu adanya channel Anda. Begini, Bung Cepri, saya kan Rudi dari Solo. Sebetulnya saya memang sering hijrah, Bung Cepri. Ya maklum ya, pekerjaan saya kan serabutan, Bung Cepri. Asal ada pekerjaan di daerah mana saya jalan, kadang saya ingin beberapa hari saya baru balik gitu, Bung Cepri. Ini kita kembali masalah lingkup saya, Bung Cepri. Saya punya tetangga. Beliau sakaratul maut pada saat itu usia baru 35. Ya, sahabat baik saya. Memang pada saat beliau riwayatnya semasa hidupnya orangnya rajin ibadah, Bung Cepri. Saya juga sangat-sangat salut dan kagum padanya. Ya, ini salah satu teman baik saya, Bung Cepri. Suka sharing gitu, Bung Cepri. Yang saya bicarakan adalah beliau pada saat sebelum sakaratul maut, beliau tidur kesiangan. Itu menurut tetangga atau keluarganya. Padahal beliau katanya sudah tidak bernyawa, Bung Cepri.
Tapi kalau menurut orang rumah, badannya masih hangat. Tak lama kemudian, beliau terbangun adanya. Terus ditanyalah oleh keluarganya. Dia mengatakan, saya sedang melanglang buana di surganya Allah, katanya. Bahkan pada saat beliau bangun dalam kondisi tangan, kondisinya seperti kayak orang lagi sholat. Dan memegang tasbih, tidak terlepas adanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba beliau tertidur kembali. Itu menurut keluarganya. Nah, di situ orang rame dalam satu rumah sehingga para tetangga menghadiri. Ada apa, Bu? Lantas si ibunya berkata, ini si bapak baru aja ngobrol sama saya, baru bangun, katanya saya habis hijrah jalan-jalan ke surganya Allah. Posisinya dia memang lagi kayak orang sholat dan tasbih selalu dipegangnya. Pas saya tinggal ke dalam, begitu keluar, nyawa beliau sudah melayang. Nah, di sinilah bikin saya kaget sama keluarga. Setelah beberapa para pemuka agama hadir bersama tetangga, sholawat, biasa sama lingkungan, Bung Jepri. Tradisi ya kalau ada orang meninggal kan datang, terus kami memang laporan kepada Pak RT, termasuk warga-warga setempat pada ngumpul. Pas sedang mau dimandikan, Bung Jepri, beliau tidak bisa dibuka pakaiannya. Benar-benar susah dibukanya. Tiba-tiba berbau wangi harum seperti bau melati. Dan tiba-tiba ada suara mengaji di dalam badannya dia. Ada suara mengaji dengan surat Al-Kahfi. Nah, disitulah Bung Jepri membuat seluruh warga berkumpul rame hingga sampai memenuhi pelataran yang ada. Sehingga orang yang mau memandikan juga bingung. Akhirnya semua para ahli agama mengatakan, tunggu waktunya, jangan dimandikan dulu. Karena semua ini urusan Allah. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Apakah beliau sudah dipanggil Allah? Apakah beliau masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia? Karena badan masih hangat dan yang lainnya beliau tidak bisa disentuh. Seluruh pakaian yang ada mau dibukanya pun tidak seorang pun mampu membukanya. Apa semua ini yang dimaksud? Dan berbau wangi lagi, kata salah satu seorang pemuka agama mengatakan demikian. Masya Allah, apakah ini sesuatu petunjuk dari Allah, memberikan satu contoh bahwa orang tersebut masa hidupnya yang alim dan bijaksana serta orangnya sederhana dan tidak macam-macam. Inilah salah satu kelebihan-kelebihan orang tersebut barangkali. Baunya harum padahal belum dimandikan. Bahkan mau dimandikan, seakan tidak boleh dilepaskan seluruh baju yang ada di tubuhnya. Disitulah Bung Jepri. Akhirnya, pada saat semua orang hadir di situ dan termasuk ustadz-ustadz yang ada, beliau membantu mendoakan agar Allah memberikan satu kemudahan untuk orang tersebut. Kalau memang hidup, mohon dihidupkan. Kalau memang sudah meninggal, dimudahkan. Ternyata ada beberapa ayat yang mengatakan ini hanya satu contoh untuk orang yang hidup, bahwa orang tersebut langsung
dirindukan oleh surganya Allah, karena masa hidupnya benar-benar menjadi hamba Allah yang tauladan, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan segala sesuatu yang gaib berbentuk jin maupun setan, dia malah takut. Tapi beliau dijemput oleh pengawal-pengawal para malaikat yang ada di surganya Allah. Masya Allah. Demikianlah Bung Jepri sekilas penyampaian saya. Mudah-mudahan Bung Jepri bisa menambahkan, memberi masukan apa yang terjadi semua ini. Walaupun memang saya sudah mendengarkan dari beberapa pemuka agama, barangkali ada penambahan dari Bung Jepri apa yang sebenarnya terjadi. Memang teman saya ini memang teman-teman saya yang paling baik dan memang taat pada agama, orangnya alim, gak banyak bicara. Beliau lebih banyak memberikan petuah kepada lingkupnya atau teman-teman dekatnya agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya juga merasa salut kepada beliau, orang yang benar-benar bijak dan memang pendidik, bisa merangkul semua kawan-kawan yang ada. Mohon pencerahannya Bu Jepri ya. Saya tunggu keterangan dan penjelasan solusinya dari Bung Jepri. Semoga Bung Jepri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara dan Bung Jepri tetap selalu beri kesehatan badannya dan disukseskan segala hajatnya bersama channel Ayah Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rudi yang ada di Solo, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada. Kembali lagi kepada saudara Rudiku yang terkait mengenai atensi yang baru saja saya bacakan, bahwasanya ini simpel saja ya, beliau adalah sudah meninggal sampai 3 kali. Ada orang mengatakan, orang Jawa bilang mati kesarat ya. Jadi sudah meninggal hidup lagi seperti itu. Ini jadi riwayatnya sama seperti itu. Kalau orang Jawa kesarat. Jadi sudah meninggal, beliau sudah mengetahui adanya lingkup dunia lain, di dunia di surganya Allah, di nerakanya Allah seperti apa, beliau sudah tahu semuanya. Makanya biasanya kalau orang yang meninggal terus kembali lagi hidup lagi seperti itu ya, biasanya ada yang punya efek bicaranya gegap, ada yang normal-normal aja seperti itu. Itu yang kita lihat adanya, yang orang-orang yang sampai sekarang sebagai saksi yang masih hidup, masih ada yang muda, yang tua. Dan saya pribadi juga pernah langsung hadir di orang tersebut dulu ya, waktu zamannya saya kecil, karena saya juga kurang begitu paham. Dari situlah ada yang kena meninggal masih muda terus hidup lagi, hingga sampai sekarang pun walaupun sudah umur, bicaranya masih gegap. Jadi kalau bicara sama orang seperti itu nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan, tidak boleh terlalu buru-buru karena menyinggung masalah otak ya, menghambat daya tangkapnya seperti itu. Itu yang dinamakan mati suri kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Kembali lagi pada Saudara Rudi, seperti apa yang dijelaskan oleh seorang pemuka agama di sana, memang betul adanya. Barang siapa hamba Allah yang masa hidupnya selalu menjaga dan tawadu dan istiqomah serta istiqosah dan menyelesaikan perintah-perintahnya, insya Allah segala sesuatu akan diberi kemudahan dan akan dibuktikan adanya. Itu salah satu contoh untuk memberikan contoh kepada orang yang masih hidup, Saudara Rudi, bahwa masa hidupnya mereka tahu, oh orang mau meninggal begini ya. Ini hanya memberikan satu gambaran kepada yang hidup, yang masih hidup ya, agar semua orang akan kembali kepada Allah dan menjalankan perintah Allah seperti itu. Karena masa hidupnya teman Anda itu orangnya taat pada agama, sehingga beliau sebetulnya
Kalau menurut saya ya, orang yang meninggalnya baik, tidak ada kendala, itu bagus. Tapi ini Allah dengan sengaja memberikan satu contoh bukti bahwasanya inilah orang yang selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Belum dimandikan saja pakaiannya dibuka susah, dan bahkan berbau wangi, dan ada suara mengaji di dalam tubuhnya. Masya Allah. Ini hanya contoh. Sebenarnya Allah bisa saja dengan mudah begitu meninggal pakaiannya mudah dilepas, seperti layaknya manusia sudah meninggal. Ini hanya sesuatu Allah memberikan satu contoh saja bahwa beliau kenapa pakaiannya tidak boleh dilepas, untuk menunggu pada saatnya orang berkumpul dan merasakan inilah orang yang meninggal seperti ini. Dan berbau harum itu menandakan orang tersebut suci, lepas dari beban dosa. Dan suara ngaji itulah menandakan mengiringi akhir daripada masa hidupnya. Ini memang riwayat yang bagus sekali, Saudara Rudi. Baru di dunia aja beliau sudah bagus sekali seperti ini. Ini salah satu contoh hamba Allah yang jasadnya diterima bumi dan rohnya langsung dibimbing, dipandu oleh para malaikat yang penunggu surganya Allah. Masya Allah. Itulah saudara sekilas keterangan dari saya. Mudah-mudahan menjadi contoh teladan yang baik ya, pada masa hamba Allah hidupnya yang benar-benar orang yang selalu taat kepada agama. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita ambil contoh dan hikmahnya, serta buat motivasi kepada hamba-hambanya agar kita lebih introspeksi diri bahwasanya kita hidup hanya bersifat sementara. Jadikanlah hamba Allah yang disayang, yang lebih dekat dengan Allah, seperti itu Bung Rudi. Terima kasih sebelumnya Anda telah mengirimkan atensi yang Anda berikan pada kami. Inilah salah satu almarhum sahabat Anda yang baik, sebagai contoh teladan orang-orang yang disayang, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Semoga apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan beliau ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ahli warisnya diberi kekuatan dan kesabaran. Dan salah satu contoh ini sebagai cambuk mengukur barometer kita agar kita lebih introspeksi diri kepada Allah. Salah satu contoh hamba Allah yang diridhoi pada saat sakaratul maut, bahkan beliau dijemput langsung oleh para malaikat si penunggu di mana adanya surganya Allah. Karena surganya Allah merindukan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal dedemit sekalipun jin, mereka ketakutan kepada orang-orang yang selalu lebih mendekatkan ke diri pada Allah. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.